Selamat pagi Pak, jadi hari ini saya akan memberitahu Bapak tentang makanan-makanan bergizi. Jadi makanan bergizi itu makanan yang kita harus makan untuk tubuh kita. Oke, jadi salah satu makanan bergizi itu ada vitamin. Jadi vitamin itu untuk sistem imun tubuh kita, membantu tulang, menambah kalsium, menjaga kesehatan darah, membantu kesehatan darah. Dan contohnya ada vitamin A, D, E, K, dan C. Misalnya vitamin C bisa ditemukan di buah seperti jeruk. Terus nextnya ada mineral. Mineral membantu tekanan darah, membantu menyalurkan oksigen, kesehatan tulang, menyeimbangkan level air dalam tubuh. Dan mineral bisa didapatkan dari daging merah, seafood, susu, kacang, buah, sayur, dan telur, dan lain-lain. Terus nextnya ada fiber. Fiber atau serat mendukung proses pencernaan, membantu mengisi perut dan mendorong pertumbuhan bakteri ramah di saluran pencernaan. Contohnya ada di buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Fiber biasanya membantu kita supaya kita bisa lancar BAB-nya. Jadi nextnya ada protein. Protein membantu menumbuhkan molekul penting di tubuh kita, seperti hormon, enzim, dan menjaga tisu otot. Tubuh kita terus-menerus menumbuhkan dan mengurangkan protein, maka kita harus mengonsumsi banyak protein untuk menggantikan protein yang sudah kita gunakan. Contoh, protein bisa kita dapatkan dari unsur hewani seperti daging sapi, daging ayam, telur, seafood, dan ada juga dari unsur nabati seperti tahu, tempe, dan lain-lain. Terus ada fat atau lemak. Badan kita juga masih membutuhkan lemak, tapi lemaknya yang sehat. Lemak sehat membantu tubuh kita menyerap vitamin A, vitamin D, dan vitamin E. Vitamin ini larut dalam lemak, yang berarti mereka hanya dapat diserap dengan bantuan lemak. Lemak apapun yang tidak digunakan, apa sih yang tidak digunakan akan diubah sel tubuh energi dan menjadi lemak tubuh. Contoh lemak sehat adalah olive oil, alpukat, dan ikan. Terus makanan bergizinya ada karbohidrat. Karbohidrat menyediakan tubuh dengan glukosa yang diubah menjadi energi yang digunakan untuk mendukung fungsi tubuh dan aktivitas fisik. Kita bisa mendapatkan karbohidrat dari roti, pasta, mie, sereal, dan nasi. Lalu yang terpenting pasti air. Tubuh manusia terdiri dari 70% air, maka kita harus tetap berhidrasi supaya kita sehat. Tubuh kita butuh air untuk menyalurkan nutrisi dan membuang sampah di tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan minimal 1 liter air per hari. Gitu aja dari saya. Terima kasih Pak. Bapak nama wawasan. Itu yang diproses. Terima kasih Pak. Ya. Wesan. Ya. Olahraga. Olahraga juga penting, nutrisi juga penting, istirahat juga penting. Olahraga tiap minggu minimum direkomendasi 160 menit olahraga aerobik dan 30 menit sampai 1 jam setiap hari. Jenis olahraganya seperti aerobik, latihan interval, total body workout, yoga, masih dan yang dilakukan dengan caranya itu untuk kesehatan, tapi juga harus fun. Pengukurannya dari ada tak nadi atau jantung yang bisa diukur dari 220 dikurangi umur. Manfaatnya itu untuk setiap kali jam latihan aerobik yang kamu lakukan, kamu memperpanjang masa itu ada dengan 2 jam. Ya, Pak. Sekarang gimana jadi saya ingin presentasi soal istirahat cukup, makanan sehat, olahraga juga kan penting, tapi istirahat juga penting kan. Nah terus yang bikin kita ngantuk tuh gimana sih? Yang bikin kita ngantuk tuh apa sih?
yang bikin kita ngantuk itu melatonin. Melatonin itu hormon yang ada di dalam tubuh kita yang buat kita mengantuk. Nah, cara meningkatin produksi melatonin atau hormon yang ini dengan cara misalnya nih kalau cahayanya tidak begitu terang gitu, produksi melatonin akan meningkat. Tapi sebaliknya lagi nih kalau cahayanya lebih ada, misalnya pas siang hari itu biasanya produksi melatoninnya menurun. Makanya kita tidur pas malam terus bangun pas siang gitu. Terus ternyata ada di HP atau perangkat pintar kita ada fitur yang dinamakan blue light filter. Dan blue light filter ini membantu tubuh untuk terjaga fokus gitu. Tapi kalau inginnya tidur lebih cepat, kan tinggal ada fitur yang bisa mematikan blue light filter ini. Dan jika bisa sebelum tidur harus matikan perangkat sebelum 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur. Dan biasanya harus hindarin alkohol, kafein atau rokok Pak. Soalnya kafein itu zat stimulan yang dapat merangsang aktivitas dalam tubuh kita. Jadi kita semakin berenergi, bersemangat gitu. Jadi kalau mau tidur lebih nyenyak, harus hindari kafein, alkohol, Iya. rokok. Pas itu ngopi mas. Iya, makanya kan. Bagus. Terus kalau nggak cukup tidur, tekanan darahnya bisa, kan kalau punya hipertensi berbahaya banget. Iya. Terus makin sulit konsentrasi. Sebagai satpam, Bapak harus konsentrasi full kan buat menjaga masalah. Terus terlihat semakin tua gitu. Kalau Oh, udah tua. Siap. terus biasanya kalau kurang tidur tidak berenergi, fokus Iya, banget gitu. Kayak Awalnya lemes. Kayaknya tidur. pengen tidur terus. Cukup presentasi kami hari ini. Makasih ya Pak untuk waktunya. Di sini ada kekurangan adek berdua nih. Emang nggak mau ucapkan salam dulu nih buat pembuka, buat penutup. Gitu ya. Nih, Gimana Pak?